selamat siang Kak. Alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu di sini. Tadi barusan kamu udah duduk di sini. Gimana perjalanan kamu ke sini tadi? Alhamdulillah perjalanan menuju ke sini sedikit macet Kak, karena rumah kan di Teluk ya, itu kan ya lumayan lah kalau misalkan dari Teluk ke sini tuh sekitar 30 menitan, tapi ditambah macet karena kan di kota gitu kan, dan kemudian macetnya ya mungkin karena banyak anak-anak pergi sekolah, Iya, ya. kemudian orang-orang pergi kerja juga, dan teman-teman yang mau kuliah-kuliah juga gitu sih Kak. Oke, macet ya, agak macet ya Dimas ya. Tapi aman ya sejauh ini, alhamdulillahnya bisa sampai sini sekarang gitu. Tadi habis dari mana ini? Atau ada kegiatan atau emang dari rumah? Sebenarnya tadi ada kegiatan sih Kak, nggak kegiatan sih, cuman tadi sama teman-teman kumpul dulu gitu, kumpul Oh. dulu terus baru sini gitu. Oke, alhamdulillah ya. Ini waktunya kita tepat banget sekarang. Akhirnya kita bisa ketemu setelah kemarin tuh kita calling ya. Akhirnya ini jadwal yang pas buat kita ketemu. Nah, di sini tadi kesininya berarti diantar teman atau sendirian tadi? Bawa motor sendiri Kak kebetulan, karena Oke. kan untuk transportasi dari Teluk ke sini kan nggak mungkin nebeng gitu kan, kemudian takut ngerepotin juga sama teman. Oke. Jadi bawa motor sendiri ya. Iya, bawa Ya, motor sendiri. alhamdulillah. Nah, sekarang nih sebelum kita mulai, ini kan kita mau sesi konseling nih, Dimas. Nah, gimana duduknya udah posisi nyaman belum nih? Sebentar ya Kak. Oke, sudah aman. Oke, aman ya Dimas berarti. Nah, kita di sini sebelum mulai sesi konselingnya, di sini aku mau ngomong nih buat apa mau nyampein. Jadi di sini kan kita sesi konseling kali ini aku mau nyampein bahwa nanti ketika kamu ngomong sesuatu ke aku ataupun pasti nanti kamu curhat-curhat sesuatu, karena di sesi konseling ini kan kamu pasti bakal banyak cerita nih ya, dan itu nggak apa-apa kamu ceritain terus apapun itu, dan nggak akan aku sebar kemana-mana karena di sini kan aku punya asas kerahasiaan gitu, dan ya nggak apa-apa banget kamu mau cerita apapun ke aku. Dan satu lagi, di sini kamu sesi konseling ini pengen dari diri sendiri atau paksaan nih dari orang lain? Untuk datang ke sini itu dorongan diri sendiri sih Kak, karena ada sesuatu yang ingin diceritakan. Oke, dorongan diri sendiri ya Dimas. Baik. Ya, memang di sini juga punya asas kesukarelaan. Jadi itu kita tidak ada paksaan sama sekali. Ketika nanti kamu dalam sesi konseling nanti, ketika kamu ada yang kurang berkenan mau diceritakan atau memang udah ngerasa nggak sanggup, itu nggak apa-apa banget, kita berhenti ya di situ, nggak apa-apa. Oke, langsung aja di sini. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga di sini sesi konseling kali ini kita mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Bagaimana? Apakah dari kamunya setuju? Setuju Kak, untuk sesi konseling 30 sampai 40 menit. Oke, kalau kamu setuju, alhamdulillah ya. Berarti ini langsung bisa aja nih langsung kita mulai sesi konselingnya Dimas. Ya Kak. Oke Dimas, jadi ini kan sesi konseling kali ini bakal kita mulai. Nah, sekarang boleh nih diceritakan apa sebenarnya yang ingin kamu ceritakan, apa sebenarnya masalah yang pengen kamu ceritakan dan pengen kamu cari tahu nih solusinya. Nah, dari tadi aku ngelihat kamu tuh kayak gelisah banget gitu. Boleh banget sekarang diceritakan. Gini Kak, jadi kan aku kan mahasiswa akhir gitu ya kan, udah selesai kompre lah, tinggal menunggu wisuda gitu kan. Dan alhamdulillah ketika menunggu wisuda ini aku kan udah apply ke beberapa perusahaan kan, kayak daftar-daftar gitu kan, dan alhamdulillah
kemarin dapat panggilan nih Kak di salah satu perusahaan yang berada di Jakarta. Nah, perusahaan yang saya apply ini memang ketika saya maba pun udah saya cari track recordnya bagaimana, terus jenjang karirnya bagaimana, dan di sana tuh culture perusahaannya bagaimana. Dan ternyata apa ya, setelah saya cross check itu saya jadi suka sama perusahaan tersebut, dan alhamdulillah kemarin diterima juga di salah satu perusahaan tersebut, yang mana perusahaan ini salah satu perusahaan yang saya mimpi-mimpikan dan saya inginkan banget. Nah tapi eh, gimana ya, saya tuh merasa ada sesuatu yang ganjel gitu, jadi kayak nggak 100% happy-nya gitu, tapi ada sesuatu yang ganjel. Nah sesuatu yang ganjel itu, ibu kan tinggal sendirian ya kan di Lampung. Nah jadi aku tuh ngerasa kayak apa ya, kayak durhaka gitu kalau misalkan mau ninggalin ibu sendirian di Lampung. Nah padahal kan si perusahaan ini kan mimpi saya banget gitu kan, tapi yang saya tanyakan itu kenapa ya rasanya tuh kayak kalau misalkan saya tetap ngambil ini, saya jadi ngerasa orang yang paling jahat di dunia ini Pak. Oke Dimas, jadi perasaan kamu itu campur aduk banget ya. Nah, ada rasa seneng, tapi juga tiba-tiba langsung nih ditimpa sama rasa bersalah yang pastinya besar banget. Jadi Dimas, kalau kita coba bedah nih di sini, pakai konsep analisis transaksional. Nah, suara yang bilang kamu anak jahat itu kira-kira suara siapa? Nah, sekarang kita coba dulu gini Dimas. Jadi kamu pejamkan mata sebentar. Oke, pejamkan mata, dengarkan suaranya. Jadi itu suara Dimas yang dewasa sekarang atau suara orang lain dari masa lalu? Boleh dipikirkan. Oke, boleh, silakan dijawab. Saya sih dulu kan waktu kecil pernah dengar lah ya Kak ya, kayak ceramah-ceramah gitu. Dan kata ayah saya juga, kalau misalkan laki-laki tuh nanti kalau misalkan nggak ada bapaknya ataupun gimana-gimana, ya kita tuh sebagai pelindung untuk yang cewek. Nah kalau di lingkungan keluarga kan ya mungkin yang cewek ibu kita, jadi kayak mau nggak mau anak laki-laki itu menjadi sesosok pagar rumah, yang dimana yang jagain rumah, yang jagain aset-aset, yang jagain ibu, yaitu kita sebagai anak laki-laki. Kalau misalkan saya pergi jauh, berarti saya merobohkan pagar itu gitu. Nggak ada yang jaga rumah, nggak ada yang jaga rumah, nggak ada yang jaga aset, dan nggak ada yang jaga ibu saya, yang mana sejak kecil saya ditanamkan hal tersebut gitu Kak. Makanya saya terngiang-ngiang sampai sekarang. Oke, jadi ada status ego orang tua kritis yang tertanam nih di pikiran kamu gitu, yang sekarang itu lagi ngehukum kamu sekarang sebenarnya. Jadi kayak eh, sekarang ini lagi ngehukum status ego anak adaptifmu itu. Nah, si anak ini tuh ngerasa harus patuh agar tetap dibilang anak baik. Benar begitu? Iya benar. Nah, sekarang coba nih kita panggil status ego dewasa Dimas. Menurut data dan logika kamu sendiri ini Dimas ya, yang sekarang nih, apakah mengambil kerja di Jakarta itu tuh benar-benar berarti merusak rumah atau justru itu tuh malah membangunnya gitu? Kalau misalkan dipikirkan secara logika ya Pak, Ya. ya justru membangun gitu, nggak ada sisi, kalau menurut saya nggak ada sisi negatifnya, karena di sana kan gajinya pasti besar gitu kan, ya 2 digit lah, 2 digit, yang mana itu bisa bantu renovasi rumah di sini ya kan. Kan ada beberapa atap yang bocor gitu, kemudian
bisa kasih duit lebih lah buat kehidupan ibu yang lebih layak gitu. Nah, bahkan kalau saya hitung perjalanan dari Lampung ke Jakarta itu ya murah gitu kalau misalkan saya mau pulang 2 minggu sekali untuk ketemu ibu gitu. Kalau secara dewasa yang di pikiran saya saat ini, keputusan keputusan yang saya ambil kalau misalkan saya kerja di Jakarta yaitu sangat menguntungkan semua pihak gitu sih kalau menurut saya. Oke, bagus banget Dimas. Jadi logika dewasamu ini udah mulai jalan ya. Tapi emosi si anak masih terserandra di naskah lama gitu, yang dulu gitu. Nah, sekarang kita mau ngelakuin simulasi nih ya. Jadi kita sekarang mau ngelakuin simulasi empty chair atau kursi kosong. Nah, jadi di sini ini aku kan udah menyediakan kursi kosong di sini ya Dimas. Nih bisa dilihat. Nah, jadi di sini nanti bayangkan, oke, bayangkan di kursi kosong depanmu ini ada sosok anak kecil, Dimas, kamu sendiri, ya, yang lagi ketakutan dibilang jahat, oke. Nah, sekarang simulasinya begini, apa yang ingin kamu katakan padanya dari posisimu sebagai orang dewasa sekarang nih, bayangkan jika ini Dimas yang dulu, gitu. Hai Dimas kecil, kamu nggak perlu takut lagi. Kamu itu bukan anak jahat. Kamu berhak punya mimpi dan kamu berhak mengejarnya. Ayah pasti bangga kalau lihat kamu sukses. Bukan karena kamu cuma diem di rumah, tapi karena kamu bisa jadi laki-laki yang mandiri dan bertanggung jawab. Aku kasih kamu izin untuk berangkat ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi kamu udah ngelakuin simulasinya. Kira-kira nih, apa sih yang kamu rasakan sekarang? Gimana rasanya kamu setelah memberikan izin atau permission itu langsung ke dirimu sendiri yang kamu bayangkan ini adalah dirimu yang dulu gitu. Rasanya alhamdulillah sudah sedikit plong ya Kak. Kayak ada beban tapi udah saya taruh gitu, nggak saya yang pikul beban tersebut. Bebannya sudah saya rasa kayak ditaruh dikit lah gitu. Yang mana saya sadar kalau misalkan selama ini saya itu cuma terpenjara sama aturan yang sebenarnya sudah nggak relevan lagi sama situasi sekarang. Kayak ya memang kalau misalkan dulu itu laki-laki itu kan diibaratkan pagar rumah gitu kan, yang menjaga rumah, menjaga aset-aset, kemudian menjaga ibu saudara perempuannya. Tapi kalau untuk sekarang ya kan kebutuhan banyak ya gitu ya Kak, dan makin kesini ya beberapa apa ya bahan makanan pokok ataupun apa ya barang-barang itu kan pada meningkat harganya. Jadi yang dibutuhkan yang relevan untuk saat ini ya itu mempunyai uang yang cukup untuk bisa membeli kehidupan yang layak, terutama untuk ibu saya, seperti itu Kak. Baik, luar biasa banget perkembangan kamu hari ini ya Dimas. Tadi kamu udah ngelakuin simulasi gitu kan. Dan kamu rasanya udah plong juga, logika dewasa kamu ini juga udah berjalan. Nah, kamu udah ngelakuin redecision, yaitu memutuskan ulang naskah hidup kamu gitu. Nah, jadi ya inilah langkah nyata apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari ruangan ini gitu. Tadi kamu sudah bilang, kamu yang dewasa sudah berjalan gitu, dan kamu dapat memutuskan apa yang sebenarnya kamu butuhkan gitu. Nah, jadi
langkah nyata apa sih yang akan kamu lakukan setelah keluar dari ruangan ini agar keputusan dewasamu ini tuh tetap terjaga gitu? Oke Kak, setelah ini saya akan telepon pihak perusahaan yang saya Oke. impikan tersebut itu hari ini juga untuk konfirmasi, dan nanti malam saya mau ajak ibu makan di luar. Saya mau bicara nih pelan-pelan pakai apa ya, pakai pola pemikiran dewasa saya yang saat ini. Saya akan jelaskan solusinya, bukan minta izin seperti anak kecil lagi. Terima kasih banyak ya, Kak, untuk sesi kita pada hari ini benar-benar membuka mata saya gitu. Saya jadi punya apa ya, pertimbangan nih bagaimana saya akan menyeimbangkan, bagaimana saya mengurus ibu saya, dan bagaimana nantinya kehidupan kita juga kan akan berjalan. Terima kasih banyak ya Kak. Ini benar-benar membuka mata saya banget. Oke, alhamdulillah sekali ya Dimas. Jika uh, sesi konseling kali ini tuh ada solusinya dan memang membuat kamu tuh jadi merasa lega gitu. Karena pada awalnya kamu memang masih terbayang-bayang akan suara-suara masa kecil itu gitu. Dan sekarang setelah kamu melakukan sesi konseling ini, logika dewasa kamu ini sudah mulai berjalan gitu, berjalan dengan sendirinya nanti, dan kamu sudah melakukan hal yang mungkin atau membuat keputusan yang sangat berat gitu ya, antara ingin menjaga orang tua di rumah atau kamu ingin bekerja di luar dengan gaji yang lumayan gitu. Dan itu pasti juga kamu berpikir untuk aku bekerja juga untuk orang tua gitu, untuk ibu terutama kan. Jadi kayak ya sekarang dalam sesi konseling kali ini emang logikamu sudah berjalan dengan maksimal ya, mungkin setelah kamu mengambil keputusan ini dan kamu sudah mengambil keputusan, nanti setelah dari sesi konseling ini kamu akan menelpon perusahaan yang ada di Jakarta gitu untuk mengkonfirmasi, dan kamu mau mengajak ibu kamu makan di luar gitu, mau berbicara pelan-pelan kepada ibu kamu gitu. Itu langkah yang bijak sekali Dimas. Jadi mungkin gimana ya, itu Pak memakai status ego dewasa kamu gitu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak Dimas karena kamu sudah berani ngomong secara langsung dengan aku gitu kan ya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan datang waktunya di sini, dan akhirnya kita selesai juga ya. Ini mungkin waktu kita sudah mulai habis ya, 2 menit lagi mungkin kamu ada sesuatu yang ingin dikatakan atau memang sepertinya sudah cukup gitu. Iya Kak, sudah cukup banget, semua apa-apa yang mengganjal beban di pikiranku maupun di hatiku udah aku ceritakan, dan aku juga udah menemukan solusinya. Mungkin dari aku cukup Kak. Oke, alhamdulillah ya kalau memang cukup. Jadi terima kasih banyak ya Dimas. Iya, terima kasih banyak kembali ya Kak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir juga untuk menerima curhatan-curhatan saya. Iya, alhamdulillah. Oke, baik Kak. Setelah ini kan saya mau ada kerjaan lagi, jadi iya. saya lanjut aja ya Kak. Ya, Oh iya. saya lanjut pamit pulang ya Oh Kak. boleh. Terima kasih ya Dimas. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Iya.